Halo, selamat datang rekan-rekan calon aparatur sipil negara. Oke, hari ini kita nggak cuma sekedar belajar teori ya, anggap aja ini sesi briefing paling penting untuk memulai karir Anda dan sekaligus ikut membangun masa depan birokrasi Indonesia. Kita bakal bedah tuntas dua pilar utamanya nih, manajemen ASN dan Smart ASN. Ini nih bekal awal yang wajib banget Anda punya untuk jadi abdi negara yang profesional di era serba digital. Langsung aja kita mulai ya. Coba deh, kita berhenti sejenak dan lihat sekeliling. Dunia di luar sana itu larinya kenceng banget kan? Teknologi mengubah semuanya. Masyarakat maunya semua serba instan, serba cepat. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita, sebagai wajar baru birokrasi, bisa tetap relevan, bukan cuma ngikutin, tapi bahkan memimpin perubahan ini? Ini dia tantangan utama yang harus kita jawab bareng-bareng. Oke, untuk bisa menjawab tantangan tadi, ya kita harus jujur dulu. Kita harus lihat medannya kayak apa. Yuk, kita masuk ke bagian pertama. Kita bedah bareng-bareng. Apa aja sih tantangan nyata yang ada di depan mata kita di birokrasi modern? Zaman kerja santai, yang penting rutin, itu udah lewat. Serius. Masyarakat sekarang nuntutnya pelayanan yang, ya secepat kita ngeklik di smartphone, harus transparan, harus efisien. Jadi teknologi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi kewajiban. Artinya apa? Status ASN itu bukan lagi jaminan buat zona nyaman. Kita ini dituntut jadi profesional yang lincah, yang adaptif. Kalau enggak, ya kita bakal ketinggalan jauh. Oke, pertanyaannya, gimana caranya membangun ASN profesional dalam skala nasional? Jawabannya ada di fondasinya, di sistemnya. Nah, ini dia bagian kedua kita, manajemen ASN. Anggap aja ini cetak biru atau blueprint untuk birokrasi modern kita. Jadi, manajemen ASN itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, anggap aja ini aturan main baru buat birokrasi kita. Tujuannya cuma satu, menciptakan ASN yang benar-benar profesional, punya integritas tinggi, dan yang penting, bebas dari intervensi politik atau praktek-praktek KKN. Sistem inilah yang memastikan kalau yang melayani negara itu adalah orang-orang terbaik, bukan karena siapa kenal siapa atau orang dalam. Dan ini bukan cuma sekedar wacana atau harapan ya, ini adalah mandat resmi. Ada payung hukumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Dan poin paling penting di sini apa? ASN sekarang itu ditegaskan sebagai sebuah profesi. Betul, profesi, sama kayak dokter, pengacara. Jadi ini bukan lagi soal duduk manis di belakang meja, tapi soal keahlian, soal pengabdian. Ini benar-benar mengubah cara kita memandang peran kita loh. Nah, sebagai seorang profesional, ada 3 panggilan jiwa yang nempel banget di diri kita. Pertama, kita ini pelaksana kebijakan publik. Kedua, kita adalah pelayan masyarakat. Dan yang ketiga, ini paling fundamental, kita adalah perekat dan pemersatu bangsa. 3 peran ini udah kayak DNA-nya seorang ASN, wajib ada. Tentu aja yang namanya profesionalisme itu jalannya 2 arah. Ada hak, ada kewajiban. Di satu sisi, negara menjamin hak kita, seperti penghasilan yang layak dan kesempatan mengembangkan kompetensi. Tapi, ada tapinya. Sebagai gantinya, kewajiban kita itu mutlak. Harus setia sama Pancasila dan UUD 1945, wajib jaga netralitas dan patuh sama kode etik. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Dan puncaknya, jantung dari semua sistem ini adalah sebuah prinsip yang namanya sistem merit. Apa itu sistem merit? Sederhana banget. Semua keputusan yang menyangkut karir Anda, mulai dari rekrutmen, penempatan, sampai promosi, itu murni didasarkan pada 3 hal. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Titik. Nggak ada lagi itu cerita karena koneksi atau faktor-faktor non-profesional lainnya. Inilah intinya, birokrasi yang adil dan berkelas dunia. Oke, fondasinya udah kuat, aturan mainnya udah jelas. Tapi kan sistem sehebat apapun butuh orang-orang hebat buat menjalankannya, betul? Nah, siapa mereka? Inilah bagian ketiga kita, Smart ASN, sosok yang jadi jawaban atas semua tantangan zaman now. Jadi, siapa sih sosok Smart ASN ini? Ya, mereka itu adalah kita semua. ASN yang lincah, yang gampang beradaptasi, punya wawasan global, dan yang paling penting, menjadikan teknologi itu sahabat, bukan musuh. Sahabat untuk apa? Untuk melayani publik jauh lebih baik. Ingat ya, ini bukan soal jadi robot yang kaku, tapi jadi manusia yang kemampuannya di-upgrade sama teknologi. Nah, buat jadi Smart ASN, ada resepnya nih. Fondasinya itu ada 3 nilai yang nggak bisa ditawar. Integritas, nasionalisme, dan profesionalisme. Terus, di atas fondasi itu, kita bangun 2 pilar skill yang wajib punya zaman sekarang. Literasi digital, sama kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Perpaduan antara nilai-nilai dasar dan skill modern inilah yang bakal melahirkan ASN kelas dunia.
Dan saya mau garis bawahi satu hal penting banget, literasi digital. Ini udah bukan lagi sekedar nilai tambah atau bagus kalau punya. Bukan. Ini udah jadi syarat mutlak. Kemampuan kita buat ngobrol sama data, buat ngolah informasi digital, itu kunci dari smart governance. Kenapa? Simple. Karena ini bikin kita bisa ambil keputusan berdasarkan fakta dan data, bukan lagi berdasarkan perasaan atau asumsi. Hasilnya, jelas, pelayanan jadi lebih cepat, kebijakan pun lebih tepat sasaran. Oke, semua teorinya kedengeran keren ya. Tapi pertanyaannya, gimana prakteknya di dunia nyata? Gimana cara nerapinya langsung di meja kerja kita masing-masing? Nah, yuk kita masuk ke bagian yang paling praktis. Ada 3 langkah praktis yang bisa Anda mulai lakukan dari hari pertama Anda bertugas. 1. Berteman sama teknologi. Manfaatin semua sistem informasi, semua digitalisasi, biar kerjaan lebih efisien. 2. Hidupkan terus budaya kerja berakhlak dalam setiap interaksi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting menurut saya, jadilah pembelajar seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar, tingkatkan terus kompetensi, dan jangan takut buat berinovasi. Nah, sekarang yuk kita coba tarik benang merahnya. Kita satukan kepingan-kepingan puzzle tadi antara manajemen ASN dan Smart ASN menjadi satu visi besar untuk Indonesia. Pada akhirnya, kita bisa lihat kalau dua hal ini tuh satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Coba bayangin gini deh, manajemen ASN itu ibarat landasan peluncuran roket yang super kokoh dan profesional. Nah, Smart ASN itu roketnya, yaitu Anda semua individu-individu cerdas yang siap meluncur buat menjawab tantangan zaman. Logikanya, tanpa landasan yang kuat, roketnya nggak bisa terbang kan? Sebaliknya, punya landasan canggih tapi nggak ada roketnya, ya percuma. Keduanya harus bersatu buat menciptakan birokrasi kelas dunia. Jadi, inilah misi kita bersama. Dengan sistem manajemen ASN yang adil sebagai fondasi dan semangat Smart ASN yang menyala di dalam diri Anda masing-masing, kita bakal wujudkan birokrasi yang adaptif, berintegritas, dan yang paling utama, berorientasi penuh pada pelayanan publik. Semua ini kita lakukan untuk satu tujuan mulia, mewujudkan Indonesia yang maju. Terima kasih, selamat bertugas, dan jadilah agen perubahan itu.